Halo teman-teman, kembali lagi di channel Real Media. Nah, kesempatan kali ini kita akan bahas VGA lagi teman-teman. VGA yang udah lama, tapi performanya bisa disandingkan dengan VGA yang sekarang. Bahkan dengan VGA Nvidia seri RTX 30 series pun dia masih bisa dibandingkan head to head. VGA apa? Tonton terus video ini sampai akhir. Baik teman-teman, di video sebelumnya kita udah bahas bagaimana performa dari VGA GTX 1650, GTX 1050, dan sekarang giliran kakaknya atau adiknya nih, kakaknya ya, karena performanya saya lihat itu lebih bagus, lebih baik dibandingkan VGA yang udah kita bahas sebelumnya. Inilah dia GTX 1080 Ti. Oke, GTX 1080 Ti ini teman-teman, dia sudah rilis tepatnya pada bulan Maret tahun 2017 lalu. Yang mana berarti di tahun 2024 ini VGA ini sudah berumur sekitar 7 tahun lebih. Nah, karena umurnya sudah lumayan tua teman-teman ya, yaitu sekitar 7 tahun, apakah VGA ini masih worth it di tahun 2024 ini? Mari kita bahas bersama-sama. GTX 1080 Ti ini ternyata dia merupakan generasi penerus atau penerus dari VGA sebelumnya, yaitu GTX 980 Ti. Untuk di atas kertas dari segi performa 1080 Ti ini jika dibandingkan 980 Ti itu kinerjanya 70% lebih cepat dan lebih efisien dibandingkan dengan GTX 980 Ti. Namun, kedua VGA ini mengonsumsi TDP yang sama, yaitu sekitar 250 watt. Nah, semenjak keluarnya GTX 1080 Ti, VGA ini ternyata menangkap pasar yang sangat baik, teman-teman. Nah, kenapa? Nah, karena GTX 1080 Ti ini dia merupakan VGA yang terkuat dan paling efisien dari segi konsumsi dayanya pada zaman itu. VRAM 11GB yang diberikan Nvidia itu dipastikan dapat menghajar banyak game-game berat, bahkan hingga dapat disetting rata kanan pada saat itu. Nah, jika dilihat-lihat ya teman-teman, GTX 1080 Ti ini seperti nenek moyangnya RTX. Nah, kenapa bisa dibilang seperti itu? Nah, di sini akan kita bahas lebih detail. Seperti yang kita ketahui bersama teman-teman, bahwa VGA Nvidia sekarang dengan seri RTX itu dia mempunyai fitur unggulan, yaitu Ray Tracing. Pada zaman itu Ray Tracing belum keluar teman-teman. Namun GTX 1080 Ti ini bisa memberikan pengalaman games yang sangat realistis, khususnya pada pengontrolan pantulan cahaya, sehingga bisa memberikan pengalaman games yang sangat realistis teman-teman. Oke teman-teman, kita sampai di segmen selanjutnya, yaitu segmen tes gaming. Oke, sebelum kita tes gaming, di sini aku kasih tahu ke kalian spek PC yang aku pakai untuk ngetes gaming di VGA GTX 1080 Ti ini. Di sini aku pakai PC dengan spek Core i5 10400F dengan RAM 16GB dan yang pasti menggunakan VGA GTX 1080 Ti. Untuk penyimpanannya di sini aku pakai SSD M.2 NVMe 512GB dari Samsung Evo. Oke, untuk PC-nya aku install Windows 10. Selanjutnya kita langsung aja tes gamingnya. Let's go. Oke teman-teman, yang pertama di sini kita tes langsung menggunakan game Cyberpunk 2077. Di sini aku set di 1440p. Ya, itu ada beberapa yang aku setting ultra, ada beberapa yang aku setting high, teman-teman. Untuk game Cyberpunk 2077 ini untuk FPS minimalnya di sini dia dapat 38 FPS teman-teman. Untuk rata-ratanya dia dapat di 45 FPS. Bagus banget ya teman-teman ya. Nggak ada lag di situ, nggak ada frame drop juga. Untuk bayangan, refleksi cahaya sudah bagus. Oke, untuk rata-rata FPS-nya teman-teman, di game ini dia mendapatkan 45 FPS dan maksimalnya dia di 48 FPS untuk refresh rate-nya. Oke teman-teman, lanjut video selanjutnya. Di sini aku tes menggunakan game The Witcher 3
Untuk resolusinya sama, menggunakan resolusi 1440p Full HD. Lalu untuk grafisnya kita gas di Ultra aja teman-teman. Oke, untuk in game-nya lumayan ya, bagus, mulus. Untuk GPU-nya dia jalan di 73 derajat. By the way, ini aku menggunakan stock fan ya teman-teman ya. Untuk RAM-nya itu hanya kepakai sekitar 6 GB aja. Jadi untuk kalian yang mau game-game seperti ini, RAM 16 GB udah cukup ya teman-teman ya. Untuk The Witcher 3 ini teman-teman, untuk refresh rate-nya dia dapat terendahnya adalah di 78 fps. Untuk maksimalnya dia bisa tembus hingga 101 fps dan rata-ratanya dia sampai di 90 fps. Oke, lanjut kemudian untuk tes GTA 5 teman-teman. Nah, ini GTA 5 ini aku pede banget ngetes game ini karena yang pasti dia bakal mulus banget. Nggak percaya? Lanjut aja kita tes nih GTA 5 VGA GTX 1080 Ti ini. Untuk GTA 5 ini kita langsung ringkas aja. Untuk refresh rate bawahnya atau batas bawahnya itu paling rendahnya 73 fps, tertingginya di 108 fps dan rata-ratanya hanya sedikit di bawah fps maksimal yaitu di 106 fps. Wah, mantep banget nih. Oke teman-teman, itu tadi ya tes gaming di GTX 1080 Ti. Nah, di sini aku lihat hasilnya ternyata kok aku anggap nggak jauh beda dengan RTX 3060 yang kita punya kemarin teman-teman. Nah, tapi belum sempat kita bahas, mungkin selanjutnya akan kita bahas ya teman-teman ya, tunggu aja. Oke, karena hasilnya nggak jauh beda dengan seri RTX 30 series, yang membedakan hanyalah yang RTX punya ray tracing, yang GTX ini belum punya. Gimana kalau kita uji head to head antara RTX 3060 dengan GTX 1080 Ti di uji gaming part 2 ini teman-teman. Langsung aja, let's go. Oke teman-teman, untuk game yang pertama untuk kita ngetes seperti tadi. Yang pertama akan aku tes menggunakan Cyberpunk 2077. Ini langsung aku ratakan ya. Yang untuk GTX aku set Ultra, RTX juga aku set Ultra juga. Dari kedua VGA ini ternyata ya di game Cyberpunk ini nggak jauh beda ya. Rata-ratanya yang RTX itu 37 dan yang GTX itu 34 fps. Oh ya, untuk settingan ini karena GTX 1080 Ti ini dia belum punya ray tracing, makanya di settingan kedua game ini aku offin semua ya untuk ray tracingnya. Oke, selanjutnya game kedua. Aku lanjut tes menggunakan The Witcher 3 teman-teman. Sama, aku tes keduanya menggunakan settingan grafis ultra juga teman-teman ya. Langsung aja kita ke The Witcher 3. Oke, nah ini cukup mencengangkan teman-teman ya. Rata-rata FPS dari kedua game ini justru lebih unggul di GTX 1080 Ti teman-teman. Nah, untuk rata-ratanya di GTX-nya itu 40 fps. Sedangkan yang di RTX itu di 37 fps. Oke, selanjutnya untuk game yang ketiga, ini aku coba game balapan di Forza Horizon 5. Sama, settingan grafisnya kita set di Ultra juga teman-teman. Seperti halnya Cyberpunk tadi, keduanya cukup tipis ya teman-teman untuk refresh rate-nya. Untuk yang GTX ini dia rata-rata di 69 fps. Lalu untuk yang RTX dia di 67 fps. Di sini unggul lagi nih di GTX 1080 Ti.
Oke teman-teman, itu tadi ya, kita juga sudah bandingkan gaming head to head dengan RTX 3060. Nah, bagaimana teman-teman? Hasilnya mungkin dari kalian juga beberapa banyak yang kaget ya. Ternyata VGA dengan usia 7 tahun lamanya ini juga bisa mengungguli performa dari VGA yang masih umurnya muda ini teman-teman. Mungkin banyak dari kalian bingung, VGA yang baru dibandingkan dengan VGA lama tapi kok performanya tipis-tipis nih ya, atau bahkan hasilnya lebih bagus atau lebih tinggi VGA yang lama dibandingkan VGA yang baru. Nah, mungkin kalau teman-teman bisa perhatikan seperti yang sudah aku mention tadi, itu pada saat tes game head to head kalian bisa perhatikan di situ konsumsi dayanya. Hampir dari semua game konsumsi dayanya dari RTX itu jauh lebih rendah dibandingkan GTX 1080 Ti teman-teman. Nah, padahal performa yang dihasilkan tidak jauh berbeda. Itulah yang menjadi kelebihan VGA seri RTX ini. Dia bisa menghasilkan gambar yang bagus namun hanya memakan daya yang cukup rendah. Nah, dan hasil ini juga menjadi kelemahan VGA GTX 1080 Ti yang mana performa yang dihasilkan tidak jauh beda dengan seri RTX, namun konsumsi dayanya yang cukup besar melampaui VGA Nvidia RTX 3060 yang kita uji tadi teman-teman. Selanjutnya teman-teman, untuk masalah ketersediaan marketnya. Nah, di sini aku sempat scroll di berbagai macam marketplace ya teman-teman. Nah, di marketplace untuk baru-baru ini VGA GTX 1080 Ti ini ternyata dia sudah tidak keluar barunya. Ya wajar karena sudah lama. Namun jika teman-teman masih tetap mau cari VGA ini, kalian bisa temukan di marketplace dengan kondisi second dengan range harga antara 2 hingga 3 jutaan aja. Sedangkan VGA seri RTX 3060 ini secondnya di marketplace dengan range harga 3 juta hingga 4 juta rupiah. Mau pilih yang mana? Silahkan kalian tentukan sendiri-sendiri. Baik teman-teman, cukup itu aja yang bisa kita sampaikan sekarang. Mungkin ada kurang lebihnya, mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Like jika kalian suka video ini, share ke teman-teman kalian bagi yang membutuhkan, dan jangan lupa tekan tombol subscribe bagi yang belum. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.